Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2020 yang berjudul Fantasy Island. Film ini menceritakan tentang sebuah pulau misterius yang dapat mengabulkan segala keinginan yang kalian minta. Kemudian, terdapat sekumpulan anak muda yang datang ke pulau itu demi mewujudkan keinginan liar mereka. Apakah yang sebenarnya terjadi di pulau misterius ini hingga dapat mewujudkan semua keinginan orang yang datang mengunjunginya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Sloane yang sedang dikejar oleh orang yang telah menculiknya. Sloane kemudian masuk ke dalam sebuah rumah dan berusaha meminta tolong kepada seorang pria bernama Mr. Rourke. Tanpa dia sangka, ternyata orang yang baru saja dia telepon tadi adalah orang yang telah menculiknya. Sloane kemudian ditangkap dan film ini pun dimulai. Beberapa hari setelah kejadian tadi, terlihat ada sekumpulan remaja yang datang ke sebuah pulau dan disambut oleh pelayan resort yang bernama Julia. Remaja ini antara lain bernama Melanie, Patrick, Gwen, Bragg, dan juga JD. Terlihat kedatangan mereka diperhatikan oleh seorang pria dari semak-semak bernama Damon. Mereka semua kemudian bergegas masuk ke dalam resort yang terlihat disambut dengan sangat meriah. Melanie lalu membuka kopernya dan dia lalu memandangi sebuah foto yang sepertinya itu adalah pacarnya. Di tempat lain diperlihatkan, Gwen yang merasa penasaran dengan pulau tersebut kemudian bertanya kepada Julia bagaimana cara pulau ini bisa mengabulkan setiap permintaan dari pengunjung yang datang ke pulau ini. Julia kemudian menjawab bahwa itu adalah misteri pulau ini dan hanya Mr. Rourke yang mengetahui tentang hal tersebut. Saat Julia pergi dari kamar Gwen, terlihat hidungnya terus-terusan mengeluarkan darah seperti memiliki suatu penyakit. Gwen yang ingin pergi kamar mandi lalu dikagetkan dengan suatu yang aneh yang terjadi di kamarnya. Dia di sini melihat sebuah jejak kaki basah seperti ada orang yang telah masuk ke dalam kamarnya. Saat Gwen mencari tahu, dia lalu melihat sebuah sosok misterius berada di belakangnya. Namun, saat Gwen memalingkan wajahnya, sosok itu menghilang beserta jejak kaki yang tadi dia lihat. Malam hari pun datang. Terlihat para remaja ini kemudian disambut oleh manajer resort yang bernama Mr. Rourke. Mereka lalu ditanyai satu persatu tentang keinginan dan harapan apa yang ingin mereka wujudkan di pulau ini. Mr. Rourke di sini menjelaskan bahwa setiap orang yang datang memiliki satu harapan yang akan diwujudkan meskipun itu sulit. Bragg dan JD kemudian menjadi orang pertama yang harapannya akan diwujudkan oleh Mr. Rourke. Mereka memiliki keinginan sebuah pesta yang meriah beserta dengan wanita-wanita seksi. Mereka berdua lalu diajak pergi ke sebuah tempat oleh Mr. Rourke. Terlihat pesta yang mereka inginkan tiba-tiba terwujud persis seperti apa yang ada di dalam fantasi mereka. Bragg dan JD kemudian berpesta dan bersenang-senang dengan wanita-wanita cantik yang berada di sana. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apakah yang terjadi dengan Bragg dan JD ini nyata ataukah hanya ilusi mereka? Dapat kita lihat sendiri apa yang terjadi kepada mereka ini adalah sebuah kenyataan dan bukan sebuah ilusi. Saat bersenang-senang, tiba-tiba mereka lalu melihat sebuah sosok pria yang terlihat gosong masuk ke dalam pesta mereka. Namun, saat Bragg memperhatikan pria itu, tiba-tiba pria itu menghilang dari pandangannya begitu saja. Di tempat lain diperlihatkan, Gwen kemudian ditanya oleh Mr. Rourke tentang apa keinginan dan harapan yang ingin dia wujudkan. Gwen di sini bercerita bahwa dia ingin kembali ke masa lalu dan bertemu dengan pria yang dahulu pernah melamarnya. Jadi dahulu Gwen pernah dilamar oleh seorang pria namun ditolak olehnya. Karena kejadian itu membuat Gwen menyesalinya dan ingin mengulanginya kembali lalu menerima lamaran dari pria itu. Mr. Rourke lalu mengajak Gwen ke sebuah pintu di sebuah ruangan. Dia lalu disuruh Mr. Rourke untuk masuk ke dalam pintu itu untuk mewujudkan keinginannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Gwen tiba-tiba berada di malam saat kekasihnya akan melamarnya. Dia merasa keheranan karena seperti kembali ke masa lalu di mana detail yang dia lihat sama persis seperti kejadian dahulu. Gwen lalu bertemu dengan seorang pria yang dahulu menjadi kekasihnya dan ingin melamarnya. Gwen masih merasa heran dan menganggap semua yang dia lihat ini adalah ilusi semata.
Namun kekasihnya mencoba meyakinkan Gwen bahwa apa yang terjadi di sini adalah sebuah kenyataan. Pria itu lalu melamar Gwen kembali dan di sini Gwen kemudian menerima lamaran dari kekasihnya itu. Bagaimana jika kalian yang datang ke pulau ini? Apakah kalian akan meminta sesuatu juga atau hanya duduk-duduk diam dan kebingungan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu keinginan kalian bisa terwujud juga. Singkat cerita, terlihat Melanie dan Patrick yang sedang berbincang tentang keinginan mereka satu sama lain. Di sini, Patrick bercerita bahwa dahulu dia ingin menjadi tentara namun ditentang oleh ibunya. Sehingga Patrick memilih menjadi polisi meski dirinya tidak menyukainya dan menjalankan tugasnya itu dengan tidak bersungguh-sungguh. Jadi, keinginannya di pulau ini dia ingin menjadi tentara seperti ayahnya dulu. Kemudian giliran Melanie bercerita kepada Patrick. Dia mengatakan bahwa dahulu saat kecil dia selalu dibully oleh teman-temannya hingga membuatnya begitu trauma. Dia mengatakan kepada Patrick bahwa jika bisa diwujudkan, dia berharap bisa membalaskan dendamnya kepada orang yang dahulu telah membuli dirinya. Beberapa saat kemudian datanglah Mr. Rourke yang menghampiri mereka berdua. Mr. Rourke lalu mengatakan akan mewujudkan keinginan mereka berdua yang dimulai dari Melanie. Melanie kemudian diajak oleh Mr. Rourke masuk ke dalam sebuah lift dan dijanjikan bahwa keinginannya yang akan diwujudkan berada di bawah sana. Setelah beberapa saat menaiki lift yang bergerak turun, Melanie kemudian keluar dan mendapati sebuah ruangan yang sangat gelap. Dia lalu melihat ada seorang wanita yang membulinya dulu berada di dalam kaca di ruangan itu. Ternyata wanita yang berada di depan Melanie ini adalah Sloane yang di awal film tadi diperlihatkan diculik oleh suruhan dari Mr. Rourke. Melanie kemudian menyiksa Sloane dengan memencet-mencet alat penyiksaan karena menganggap bahwa apa yang di depannya itu bukanlah kenyataan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria yang mencoba untuk membunuh Sloane. Melanie lalu menyadari bahwa apa yang ada di hadapannya ini bukanlah ilusi melainkan kenyataan. Dia lalu bergegas menyelamatkan Sloane dari dalam ruangan sebelum dibunuh oleh pria itu. Setelah berhasil lari dari kejaran pria tadi, Melanie dan Sloane lalu berencana meninggalkan pulau misterius ini. Namun, tiba-tiba pria tadi menemukan mereka dan berusaha untuk membunuh mereka berdua. Beruntung bagi mereka karena Damon kemudian datang dan segera membunuh pria yang ingin membunuh mereka tadi. Damon adalah pria yang di awal film tadi mengawasi Melanie ketika baru datang ke pulau aneh ini. Damon di sini menjelaskan kepada Melanie bahwa pulau ini tidaklah seperti apa yang mereka semua pikirkan. Di tempat lain diperlihatkan Patrick yang berkeinginan menjadi tentara lalu diturunkan oleh Mr. Rourke di dalam hutan dengan diberi perbekalan. Setelah berjalan sebentar, tiba-tiba Patrick lalu didatangi dua orang tentara yang bertugas dan menangkap Patrick karena dianggap mencurigakan. Patrick lalu dibawa ke sebuah tempat untuk menghadap kepada komandan mereka. Saat Patrick bertemu dengan komandan tentara itu, Patrick dibuat terkejut karena komandan tentara itu adalah ayahnya yang telah meninggal. Jadi ayah Patrick adalah seorang komandan tentara yang meninggal dan menjadi pahlawan ketika menjalankan misi di Venezuela. Di sini, kita baru mengetahui bahwa keinginan Patrick adalah untuk menjadi tentara dan bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang telah meninggal. Patrick kemudian bercerita kepada ayahnya bahwa ayahnya itu akan meninggal jika misi mereka terus dilanjutkan. Mendengar cerita dari Patrick ini, ayahnya kemudian memutuskan untuk membatalkan misinya. Namun Patrick mencoba menghalanginya karena dia berpikir bahwa ayahnya bukanlah seorang pengecut yang lari dari sebuah misi karena dia adalah seorang pahlawan. Patrick di sini kemudian berjanji bahwa dia akan memastikan kalau ayahnya tidak akan terbunuh dalam misi ini. Bragg dan Jedi yang sedang berpesta terlihat sangat bersenang-senang dengan ditemani wanita-wanita yang sangat seksi. Tiba-tiba, pesta mereka diserang oleh segerombolan teroris yang datang membantai setiap orang yang berada di pesta tersebut. Bragg dan Jedi kemudian disekap oleh para teroris itu. Saat sedang diinterogasi, para teroris ini kemudian diserang oleh tentara yang ternyata itu adalah Patrick dan juga ayahnya. Ternyata fantasi Patrick ini saling berhubungan dengan fantasi milik Bragg dan juga Jedi. Di sini, kita baru mengetahui bahwa misi ayah Patrick di Venezuela adalah untuk menyelamatkan Sandra yang disekap oleh para teroris. Dan misi ayah Patrick ini adalah menyelamatkan Bragg dan juga Jedi. Singkat cerita, mereka kemudian bertempur di sana dan kejadian ayah Patrick yang mati karena granat digagalkan oleh Patrick. Para teroris lalu berhasil dilumpuhkan dan Sandra juga berhasil diselamatkan.
Namun saat mereka ingin pergi, tiba-tiba mayat teroris yang telah mati kemudian bangkit kembali dengan mata mereka yang berwarna hitam. Ternyata mayat teroris itu telah menjadi zombie yang tidak bisa terbunuh meski mereka menembakinya. Mungkin semua itu disebabkan karena kekuatan mistis dari pulau aneh tersebut. Ayah Patrick akhirnya tewas juga karena dibunuh oleh para zombie teroris itu. Jadi, di sini juga tertembak yang membuat Blake begitu sangat bersedih karena Jedi yang ikut meninggal juga. Di sisi lain, Gwen yang keinginannya telah menjadi kenyataan tiba-tiba sudah memiliki seorang anak. Dia seperti keheranan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada dirinya. Gwen lalu menemui Mr. Rourke dan menanyakan tentang apa yang dialami ini. Mr. Rourke lalu menjelaskan bahwa Gwen tidak perlu bingung karena semua yang ada di pulau ini, semua hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dengan cepat. Meski keinginannya telah terwujud, namun Gwen masih merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatinya. Dia lalu meminta kepada Mr. Rourke untuk mewujudkan satu lagi keinginannya. Jadi apa yang diminta Gwen ini adalah tentang adiknya bernama Nick yang terbunuh karena sebuah kebakaran yang disebabkan olehnya. Mr. Rourke kemudian menjelaskan kepada Gwen bahwa tamu yang datang ke pulau ini hanya diperbolehkan memiliki satu permintaan dan semua itu tidak bisa diganggu-gugat meski apapun yang telah terjadi. Mendengar perkataan Mr. Rourke ini, Gwen kemudian mencoba membujuknya kembali sambil menjelaskan panjang lebar tentang keinginannya ini. Mr. Rourke akhirnya memberikan satu kesempatan lagi kepada Gwen dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan kemarin. Setelah membuka pintu, Gwen tiba-tiba telah berada di dalam apartemen yang sedang terjadi kebakaran. Dia lalu berusaha menyelamatkan Nick namun tidak berhasil masuk ke dalam apartemen yang sudah terbakar itu. Gwen kemudian berlari keluar untuk meminta pertolongan kepada seorang polisi yang berada di sana. Ternyata polisi yang bertugas saat itu adalah Patrick dan dia berkata kepada Gwen bahwa dirinya tidak berani untuk masuk ke dalam apartemen yang telah terbakar itu. Gwen kemudian berlari kembali ke dalam apartemen. Namun, karena api yang sudah sangat besar, dia akhirnya tetap tidak bisa menyelamatkan Nick dan kemudian pingsan. Julia lalu masuk ke dalam pintu yang dipenuhi asap itu dan bergegas menyelamatkan Gwen yang telah pingsan. Di tempat lain diperlihatkan Melanie, Ceylon, dan juga Damon yang berjalan menyusuri hutan untuk berusaha keluar dari pulau aneh ini. Damon di sini bercerita bahwa dia dahulu adalah seorang tamu seperti Melanie dan juga remaja yang lain. Namun semua itu adalah kamuflase karena Damon ini adalah seorang agen yang diutus untuk menyelidiki pulau aneh tersebut. Beberapa saat kemudian, Damon lalu mengajak Melanie dan juga Ceylon ke dalam sebuah gua yang berada di pulau itu. Dia memberitahu mereka berdua bahwa cara pulau ini mengabulkan semua keinginan adalah dengan meminum air yang berada di dalam gua ini. Setelah menunjukkan rahasia pulau kepada Melanie dan Sloan, Damon kemudian berpesan bahwa jika nanti mereka berhasil keluar, mereka harus menyebarkan informasi ini agar orang-orang yang datang bisa waspada terhadap pulau itu. Tiba-tiba mereka diserang oleh pria yang semalam menyerang mereka. Damon lalu mengorbankan dirinya agar Melanie dan Sloan bisa pergi dari pulau dan menarik pria itu masuk ke dalam jurang. Setelah melihat Damon mati, Melanie dan Sloan lalu bergegas pergi dan berusaha menghubungi mantan suami Sloan untuk menjemput mereka dari pulau aneh tersebut. Singkat cerita, mereka kemudian berkumpul kembali di dalam resort dan meminta penjelasan kepada Mr. Rourke tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Di sini mereka saling bercerita satu sama lain dan menemukan sebuah fakta bahwa harapan mereka semua ternyata saling menyambung satu sama lain. Beberapa saat kemudian datanglah pesawat jemputan yang tadi ditelepon Sloan datang ke pulau itu. Tiba-tiba pesawat ini lalu diserang dengan basoka oleh para teroris yang tadi telah membunuh Jedi dan juga ayah Patrick. Mereka semua kemudian berlari ke hutan dan mengatur strategi bagaimana bisa keluar dari pulau aneh ini. Melanie dan Sloan lalu bercerita tentang sebuah batu yang tadi mereka lihat bersama Damon. Batu itu kemungkinan adalah sebab bagaimana pulau ini dapat mengabulkan semua permintaan orang yang datang ke pulau tersebut. Setelah saling berdiskusi, mereka lalu memutuskan untuk datang ke batu itu dan menghancurkannya dengan granat yang dibawa oleh Patrick. Sampainya di dalam gua, mereka semua lalu diganggu oleh makhluk-makhluk aneh hingga membuat mereka terpisah. Terlihat Gwen kemudian bertemu kembali dengan Nick, saudaranya yang tewas karena kebakaran di apartemen. Ternyata sosok pria gosong yang mendatangi mereka semua itu adalah Nick, saudara Gwen yang telah terbakar.
Nick lalu menunjukkan wajah aslinya yang dimana wajah ini adalah wajah pria yang berada di foto milik Melanie. Ternyata semua yang terjadi di pulau fantasi ini adalah rencana dari Melanie. Jadi Melanie ini adalah orang pertama yang datang ke pulau fantasi ini dan dia meminta sebuah pembalasan tentang apa yang terjadi dengan kekasihnya itu. Melanie yang sering dibully waktu kecil dulu membuatnya trauma hingga harus bersekolah di dalam rumah. Dia lalu kesulitan untuk mendapatkan kasih yang mau menerima dirinya apa adanya. Hingga datanglah Nick di kehidupan Melanie dan membuat Melanie menjadi percaya diri kembali. Namun setelah mengetahui kasihnya ini meninggal, membuat Melanie shock dan ingin membalas dendam kepada orang-orang yang terkait dengan kejadian kematian kekasihnya itu. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada kalian. Pertama, Nick yang meninggal karena ulah Gwen yang teledor karena lupa mematikan kompor hingga menyebabkan kebakaran dan membuat Nick terbunuh. Lalu, Patrick yang menjadi polisi dan datang ke tempat kejadian namun tidak mau menolong Nick yang terjebak di kebakaran itu. Kemudian Brad dan JD yang merupakan sahabat Nick namun mereka memilih lari dan tidak menolong sahabatnya Nick dalam kebakaran itu. Karena sebab itulah, Melanie lalu memiliki harapan untuk membalaskan dendamnya kepada mereka semua yang terkait atas kematian kekasihnya. Singkat cerita, mereka semua kemudian berhasil melawan Melanie dan merebut granat yang tadi dirampas Melanie dari Patrick. Mereka lalu bergegas menuju ke batu fantasi. Namun saat ingin meledakkan batu itu dengan granat, Mr. Rourke lalu datang ke tempat itu juga. Mereka di sini lalu melihat apa yang sebenarnya menjadi fantasi dari Mr. Rourke. Mr. Rourke dulunya adalah pengunjung dari pulau ini juga. Dan dia juga orang pertama yang menemukan keajaiban dari pulau fantasi ini. Julia pelayan di resort ternyata adalah istri dari Mr. Rourke. Jadi, Julia ini memiliki penyakit parah yang membuatnya meninggal dunia. Sebab itulah Mr. Rourke lalu menetap di pulau ini agar istrinya itu bisa hidup abadi di pulau ini. Gwen di sini mencoba menyadarkan Mr. Rourke. Gwen berkata bahwa apa yang menjadi fantasi Mr. Rourke ini adalah sesuatu hal yang tidak nyata karena dengan dirinya menghidupkan kembali istrinya, dia malah membuat istrinya merasakan sakit terus-menerus dan hidup lalu mati kembali. Beberapa saat kemudian, Mr. Rourke yang tersadar dengan ucapan Gwen lalu meminta Sloane meminum air dari batu fantasi. Karena hanya Sloane di sini yang belum memiliki fantasi untuk dikabulkan oleh pulau fantasi ini. Sloane kemudian meminum air fantasi ini. Dia berharap agar Melanie mati bersama Nick dan semua yang menjadi fantasi Melanie musnah pergi bersamanya. Melanie yang ditarik Nick masuk ke dalam kolam lalu melempar granat dan berharap mereka semua ikut tewas bersamanya. Namun, Patrick lalu mengorbankan dirinya dengan menekap granat yang dilempar oleh Melanie tadi. Singkat cerita, mereka semua kemudian terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam penginapan kembali. Semua itu terjadi karena fantasi yang telah dibuat oleh Sloane tadi. Mereka semua kemudian bersiap untuk meninggalkan pulau fantasi ini. Mr. Rourke lalu bertanya kepada Bragg apa yang menjadi fantasinya. Karena fantasi kemarin itu bukanlah fantasi Bragg, melainkan fantasi dari JD. Bragg lalu berkata kepada Mr. Rourke bahwa dia ingin JD hidup kembali dan bisa pulang ke rumahnya lagi. Namun agar fantasinya itu bisa bertahan, mereka harus tinggal di pulau itu selamanya bersama Mr. Rourke. Jadi, kemudian hidup kembali dan pergi dari pulau itu bersama Gwen dan juga Sloane, lalu film ini pun usai. Film yang dirilis bertepatan dengan Hari Valentine pada tahun 2020 lalu ini menyuguhkan sebuah film horor yang cukup menarik. Namun, plot twist yang tersaji terasa dipaksakan dan membuat kesan horor menjadi hilang di akhir film. Namun secara keseluruhan film ini menyuguhkan alur cerita yang cukup asik untuk dinikmati, di mana jumpscare yang tersaji dan juga adegan sadis yang dibuat cukup dan tidak berlebihan. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.